Oke teman-teman, nggak kerasa sekarang kita udah nyampe di room terakhir ya dari modul bagaimana web bekerja. Oke, sekarang kita klik room terakhir ini. Nah kan dari awal kita udah belajar tentang DNS gitu ya, HTML, JavaScript dan sebagainya. Sekarang kita akan gabungkan gitu ya pengetahuan-pengetahuan tadi menjadi satu pengetahuan utuh tentang bagaimana web bekerja gitu ya. Kita akan menghubungkan beberapa komponen tadi menjadi suatu pengetahuan again tentang bagaimana kita bisa mengakses websitenya kita. Sama seperti room-room sebelumnya, ini udah ada walkthrough-nya juga dari Try Hack Me. Kalau kalian mau lihat di sini, kalian bisa lihat gitu ya, udah bagus walkthrough-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau dengerin penjelasan saya gitu ya dalam bahasa Indonesia, silahkan lihatkan video ini. Oke, kita langsung ke tugas pertama, itu kita gabungkan gitu ya. Nah, ini sedikit merangkum gitu ya apa yang udah kita pelajari. Ketika kita meminta sebuah website gitu ya, komputer kita harus tahu IP address gitu ya dari si web servernya atau server webnya. Untuk itu, kita harus menggunakan DNS ya. DNS ini domain name system, itu untuk mengetahui IP address itu dari suatu website. Nah, lalu komputer kalian itu berkomunikasi dengan web servernya menggunakan protokol HTTP gitu ya. Nanti web servernya bakal ngasih kalian respon. Itu ngasih kalian nanti HTML, JavaScript, CSS, image, dan sebagainya. HTML itu adalah kode dasar gitu ya yang membangun si websitenya, bagian-bagiannya apa aja. Setelah itu JavaScript itu untuk keinteraktifan gitu ya dari si websitenya, dan CSS itu untuk stylingnya gitu ya, biar si websitenya kelihatan bagus. Dan terakhir itu browser kalian akan ngebangun gitu ya website yang ditampilkan ke kalian berdasarkan sumber daya tadi yang telah didapatkan dari web server. Oke, ini tinggal lanjut aja gitu ya. Kita sudah baca. Selanjutnya tugas kedua, komponen lain. Nah, ini ada load balancer teman-teman. Kalau ini ada di sisi web server ya, server webnya. Jadi untuk menangani arus yang banyak gitu ya, ketika websitenya banyak dikunjungi gitu, atau aplikasinya itu harus high availability dan selalu tersedia gitu ya, kemungkinan kita tidak akan mungkin pakai satu web server. Kemungkinan kita bisa bikin banyak kayak gini. Nah, jadi kita bisa pakai load balancer gitu ya, biar si arusnya itu kebagi-bagi. Dan kalau misalkan ada server yang down gitu ya, itu bisa di backup sama server yang lain. Nah, gimana load balancer itu memilih server yang akan menangani permintaan kalian? Itu pertama biasanya ada round robin gitu ya algoritmanya. Jadi gantian, misalkan permintaan pertama sama masuk ke server pertama, yang kedua masuk kedua, ketiga, terus jika ada permintaan lagi balik lagi ke yang pertama gitu terus. Jadi round robin kayak gitu. Terus bergiliran. Nah, yang kedua itu bisa aja dari waited gitu ya. Jadi dilihat juga misalkan ini masih ngeproses 2 permintaan, 3 permintaan, ini udah 0 gitu ya. Nanti bisa dikirim permintaannya ke yang 0 ini gitu. Gitu ya buat simpelnya. Selanjutnya ada CDN atau Content Delivery Network. Ini juga sering disebutkan ya di iklan-iklan hosting website gitu ya, ada CDN katanya. Nah, ini yang dimaksud adalah Content Delivery Network. Jadi kan kita itu ngirim kayak HTML, JavaScript, CSS, dan sebagainya ya, gambar, video. Kalau misalkan semuanya itu dikirimkan ulang gitu ya, selalu dikirimkan ulang dari server pusatnya, tentu lama-lama server pusatnya bisa aja kewalahan ketika arusnya naik gitu. Jadi dari CDN ini kita mau bagi-bagi gitu HTML, JavaScript, CSS-nya ke beberapa server gitu ya. Jadi bisa minta langsung ke server-server tersebut gitu. Gak usah lagi ke server yang pusatnya. Dan server ini disebar gitu ya di seluruh dunia. Jadi nantinya kalian bakalan minta gitu ya sumber dayanya dari server yang terdekat dari kalian gitu. Nggak akan jauh-jauh misalkan server pusatnya di mana gitu. Tapi yang dekat di kalian. Jadi semacam kayak sistem cache gitu lagi lah yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Selanjutnya ada database. Itu adalah informasi yang si websitenya simpan gitu ya. Jadi database untuk menyimpan gitu ya dan mengambil datanya kembali untuk digunakan gitu. Database ini bisa berbentuk plain text gitu ya, cuma teks doang, atau cluster kompleks gitu dari berbagai server. Database yang umum adalah MySQL, MS SQL, MongoDB, Postgres, dan sebagainya. Ini kita bakal ketemu ya terutama sama MySQL itu di room-room selanjutnya. Nah, selanjutnya ini WAF yang pernah saya mention sebelumnya ya, Web Application Firewall, untuk memastikan bahwa input yang diberikan oleh user itu bersih dan web application kita terjaga gitu ya. Kita pakainya Web Application Firewall. Ini posisinya ada di antara klien gitu ya dan server. Jadi permintaan klien harus ditinjau dulu di Web Application Firewall ini, terus setelah dilihat aman gitu ya permintaannya, tidak ada injection HTML,
SQL dan sebagainya, baru diteruskan ke server. Ini juga bisa dipakai buat mencegah DDoS gitu ya, atau DOS, denial of service gitu ya. Kalau misalkan dari sini ngasih permintaan banyak gitu ya, biar si servernya down, itu bisa dicegah di sini. Jadi di sini ada peraturan berapa request gitu ya, maksimal per IP address-nya. Jadi bisa dikurangi gitu serangannya dari si web application firewall. Oke, selanjutnya itu yang bisa digunakan untuk menyimpan gitu ya file statis tadi untuk mempercepat klien mengunjungi sebuah website, yaitu CDN gitu. Jadi kontennya tadi dibagi-bagi gitu ya ke beberapa server terdekat dari kalian. Apa yang load balancer lakukan gitu ya untuk memastikan hostnya itu tetap berjalan? Itu adalah health check gitu ya. Oh, nggak kelihatan, emang ada dibahas ya. Oh ya, ada di sini. Jadi kalau misalkan tadi ya udah dibahas, kalau misalnya ada yang down, itu dialihkan ke yang lain. Terus dari mana kita tahu down atau enggaknya? Jadi dari load balancer-nya itu bakal ngasih sinyal health check, ini masih jalan nggak, masih jalan nggak, masih jalan nggak gitu. Kalau misalkan dikasih sinyal health check dan nggak ada respon dari servernya, oh berarti server ini lagi nggak jalan gitu. Oke, terlewat ya. Yang bisa digunakan untuk melawan tindakan meretas websitenya kita itu adalah tadi WAF ya, Web Application Firewall, untuk menjaga keamanan dari web kita. Selanjutnya di tugas ketiga, bagaimana server web itu bekerja. Ini itu adalah software lagi ya, kan kemarin kita juga udah pernah bahas ada server dan nomor versinya gitu ya, kalau di header-header kemarin, dan komunikasinya kita pakai HTTP protokol di port berapa? Port 80. Kalau HTTPS di port 443 gitu ya teman-teman. Nah ini buat software web servernya ini yang paling umum itu ya, ada Apache, Nginx, dan sebagainya. Yang paling banyak sih dibahas itu Apache gitu ya. Web server ini juga bisa berbasis Linux gitu ya, yang tentu direktorinya berbeda gitu ya, sama web server yang berbasis Windows gitu. Dan kita bisa lihat direktorinya berbeda gitu ya. Lebih baik yang mana? Itu sama-sama punya kekurangan kelebihan, tapi yang paling aman sih pakai dua-duanya gitu. Jadi penerapan keamanan yang paling ideal adalah kita pakai server berbasis Linux dan Windows gitu. Jadi satu serangan, kalau ada serangan itu yang mengeksploit salah satunya, misalkan exploit Windows dan berhasil, itu yang Linux nggak akan kena gitu. Kalau yang Linux kena, yang Windows nggak akan kena gitu. Jadi lebih aman. Nah ini kita lihat kalau misalkan sistem URL yang kemarin kita bahas ya, kalau kalian minta suatu file gitu ya dari website ini, berarti ini di rootnya minta picture.jpg, ini alamat si filenya nanti di servernya gitu. Jadi di HTML-nya di rootnya dia minta picture.jpg. Selanjutnya virtual host. Nah jadi teman-teman bisa diingat kalau misalkan sekarang itu kan banyak jasa-jasa buat web server ya, kita simpan di mana gitu. Jadi banyak juga bisnis yang pakai jasa-jasa tersebut gitu, apalagi yang masih growth gitu ya, masih belum settle gitu ya. Kebanyakan pakai server-server di luar infrastruktur mereka gitu. Jadinya dalam suatu layanan itu disediakan web server, tapi dalam web server itu dibagi-bagi gitu ya. Jadi bisa dibagi buat website perusahaan ini atau dibagi buat website ini, yang lain, website yang lain juga gitu dalam suatu fasilitas gitu. Jadi dibagi-baginya menggunakan virtual host ini. Jadi ketika masuk gitu ya ke fasilitas tersebut, request dari kita masuk gitu ya ke request dari kita ke fasilitas tersebut, bakal dilihat dulu. Jadi si nama virtual hostnya itu yang mana nih, website mana? Apakah website yang www yang ini atau yang ini gitu. Nanti dilihat lagi dan langsung disambungkan. Nah nanti pembagiannya juga di root directory-nya itu nggak akan di root si fasilitasnya ya, tapi dibagi lagi. Misalkan ini one.com itu jadi var www website underscore one, 2.com itu di var www website 2 gitu. Jadi dipisah-pisah karena pakainya bersama gitu. Dan nggak ada batasannya buat berapa banyak jumlah website yang kalian host di web server yang sama. Nah ini ada konten yang statis dan juga ada konten yang dinamis. Apa yang dimaksud dengan konten yang statis? Itu adalah konten yang tidak pernah berubah. Contohnya adalah gambar, JavaScript, dan CSS, dan sebagainya. Tapi juga ada bagian HTML yang nggak berubah. Nah ini biasanya yang static konten kayak gini, ini biasanya disimpan juga tadi ya di CDN gitu ya, dengan cara CDN di server-server luar, biar bisa mudah gitu ya diambilnya. Selanjutnya dynamic content itu sebaiknya ya yang bisa berubah. Misalnya kita contoh dalam blog gitu ya, itu kan bakal ada di homepage-nya itu postingan-postingan baru gitu ya, masukan-masukan baru gitu. Jadinya dinamis kan, berubah-ubah. Dan juga misalkan search page juga kan itu bisa berubah-ubah ya, sangat berubah-ubah tergantung tentang apa yang kamu cari gitu di search page-nya, buat search page-nya. Nah perubahan-perubahan ini itu nggak kelihatan ya sama kalian, ini terjadi di back-end dengan programming dan bahasa scripting gitu ya yang interaktif. Kenapa disebut back-end? Karena
karena semua yang dilakukannya itu behind the scene ya, nggak kelihatan. Terus gimana dengan HTML yang kita terima itu masuknya ke front end gitu ya, yang kita bisa lihat gitu di browser kita yang pernah kita bahas sebelumnya, yang jangan sampai ada kredensial kayak username, password, API, dan sebagainya. Selanjutnya bahasa scripting dan backend. Beberapa bahasa yang digunakan adalah PHP, Python, Ruby, Node.js, Perl, dan banyak lagi. Bahasa-bahasa ini bisa berinteraksi dengan database, menggunakan layanan luar, memproses data dari user, dan banyak lagi. Misalkan ini ada PHP gitu ya bahasanya, kalau misalkan dibikinnya kayak gini, nanti output ke kliennya bakalan jadi gini gitu yang kita nanti terimanya. Jadi kita gak akan nerima kode PHP-nya, cuma ininya doang, HTML-nya doang. Ini juga buat sekuritas ya, buat keamanan gitu, agar kita nggak tahu pasti gitu ya, tiap orang yang akses nggak tahu pasti gimana websitenya bekerja dan data diolah gitu ya, agar hacker itu nggak akan tahu gitu gimana mekanisme websitenya. Kalau tahu kan kita bisa cari celah-celah yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya pertanyaan, apa yang digunakan software server web untuk menaungi beberapa site gitu ya, beberapa situs? Itu adalah virtual host. Apa nama konten yang bisa berubah itu dinamik? Apakah klien bisa melihat backend code tadi? Tidak ya, jadi tidak diperlihatkan. Nih. Oke, selanjutnya tugas keempat, quiz. Kita coba lihat di sini. Oke, sekarang kita akan menggunakan semua yang kita tahu gitu ya, dan kita akan drag and drop gitu ya, urutan ketika kita meminta sebuah website gitu untuk menunjukkan si flagnya seperti ini. Oke, ketika benar gitu ya, itu akan berwarna hijau. Ketika salah itu akan berwarna merah. Kita coba dari awal. Ini ya, pertama-tama kita request dulu dari usernya, kita meminta website Try Hack Me. Lalu kemana dulu nih? Itu kita coba cek dulu di laptop kita, kira-kira ada cache-nya nggak? Cache IP address Try Hack Me nggak? Jangan-jangan kita pernah ngunjungin itu dan disimpan gitu ya, si data si IP address-nya. Ketika misalkan nggak ada, berarti lanjut ke recursive. Ini tuh DNS server yang disediakan oleh ISP kita atau Internet Service Provider. Selanjutnya, jika tidak ada di sini, kita lanjut ke root-nya ya. Kemarin root-nya, kalau misalkan di TLD-nya itu .com, .gov, .apa, itu akan diarahkan dari root server ini ke mana nih? Oh, ini authoritative DNS. Nah, ini nyimpan IP address-nya dari tiap website-websitenya gitu ya. Kalau dari sini, itu berarti kan udah diketahui gitu ya IP address-nya. Sekarang langsung lanjut perjalanan ke si IP address-nya. Berarti kan sebelum kita masuk ke web servernya, itu pasti ngelewatin dulu ini ya. Kita coba ya, ngelewatin dulu si web application firewall gitu, buat ngelihat request kita apakah sah atau enggak, berbahaya atau enggak. Setelah melewati ini, berarti kita akan melewati dulu ini ya. Kalau misalkan pakai beberapa server gitu ya, pasti ngelewatin load balancer dulu buat nentuin server yang mana yang bisa kita masukin atau minta websitenya gitu. Kita masukkan, betul. Masuknya kemana nih? Masuknya ke port 80 atau 443 ya, dari suatu server. Nah, setelah connect gitu ya, masuk ke port ini, berarti kan get request kita bisa masuk gitu ya ke servernya. Bisa masuk ke servernya, nanti di servernya dilihat sumber dayanya gitu ya, yang mau kita kirim gitu ya, dari web servernya yang kita minta. Setelah itu dikirim, dan setelah kita terima gitu ya, sumber dayanya, HTML dan sebagainya, baru web browser kita ngerender gitu ya, menampilkan si websitenya. Dan kita dapat si flagnya. Oke, gitu teman-teman, tinggal di copy paste dan selesai ya. Jadi teman-teman udah belajar dengan baik, selamat gitu ya. Saya ucapkan selamat udah nyampe sini, teman-teman udah tahu bagaimana web bekerja. Kalian sudah menyelesaikan modul bagaimana web bekerja, dari mulai DNS, HTTP, bagaimana website, dari mulai HTML, JavaScript, gitu ya, CSS dan sebagainya, dan kita sudah rangkum gitu pengetahuannya. Oke, sekali lagi selamat teman-teman, dan kita selesai di modul ini. Selanjutnya teman-teman bakal belajar tentang Linux. Ini pasti belum familiar buat teman-teman ya, buat user biasa Linux gitu ya. Ini OS juga, nanti bakal kita dalami di video berikutnya. Thank you teman-teman udah dengerin dan udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.